Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab yaitu Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ini menjelaskan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita pelajari ini merupakan Al-Juz'us Tsani, juz yang kedua, yang di dalamnya berisi pembahasan mulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah, yang merupakan fase kedua dari dakwah Nabi SAW. Kita akan mulai dengan mempelajari pembahasan yang pertama. Materi kita adalah tentang As-Sanatul Ula Minal Hijrah, tahun pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya Nabi SAW akhirnya memutuskan hijrah ke kota Madinah sekitar tahun 622 Masehi, disebabkan karena beliau SAW dan para sahabatnya mendapatkan perlakuan yang cukup menyakitkan ketika berada di kota Makkah. Tatkala Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada penduduk Makkah, Nabi dan para sahabatnya mendapatkan siksaan. Nabi SAW mendapatkan ejekan, mendapatkan perlakuan yang kasar, mendapatkan siksaan. Bahkan puncaknya, kaum kafir Quraisy mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW. Maka ketika perlakuan-perlakuan itu sudah tidak lagi bisa ditoleransi lagi, maka akhirnya dengan berat hati Nabi SAW memutuskan untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Pada tahun pertama hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, ada beberapa peristiwa penting yang dirangkum di dalam pembahasan kali ini. Di antaranya yang pertama adalah Bina'ul Masjid Asy-Syarif, peristiwa pembangunan Masjid Nabawi. Yang kedua, Badul Adzan, itu awal mula disyariatkannya adzan. Yang ketiga adalah adzanu fajri Ramadan, adzan subuh di bulan Ramadan. Dan yang keempat, yang akan kita pelajari pada buku dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah adzanul Jum'ah, yaitu berkaitan dengan adzan Jumat. Tayyib, langsung kita mulai dengan poin yang pertama. Fi sanatil ula minal hijrati bana rasulu masjidahu syarif. Pada tahun yang pertama dari hijrahnya Nabi SAW, jadi Rasulullah SAW membangun masjidahu asy-syarif, masjidnya yang mulia. Yang dimaksud masjid di sini adalah Masjid Nabawi yang berlokasi di kota Madinah tentunya. Awal mula pembangunan Masjid Nabawi itu dimulai ketika Nabi SAW pertama kali memasuki kota Madinah bersama dengan Abu Bakar. Saat itu onta yang ditunggangi oleh Nabi SAW berhenti di sebuah tempat. Yang tempat inilah menjadi lokasi pembangunan Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Dan tempat itu adalah awalnya merupakan tempat penjemuran kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Suhail dan Sahal. Jadi saat itu onta berhenti pada tempat tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Hada insyaallah al-manzil." Insyaallah ini adalah tempat untuk dibuatkan rumah. Artinya dibuat untuk masjid. Artinya lokasi pembangunan masjid. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW segera memanggil dua anak tersebut, kemudian menawar tanah tersebut untuk dibeli. Dan ternyata kedua anak tersebut justru merelakan tanahnya dan menginfakkan atau mewakafkan tanahnya untuk Nabi SAW dan kaum muslimin. Meskipun pada akhirnya Nabi SAW tetap membeli tanah tersebut. Dan yang menarik pada pembangunan masjid ini adalah pada poin ini. Waqad amila fihi binafsihi liyuraqibal muslimina fil amali. Dan adalah Nabi SAW amila. Beliau SAW bekerja,
beliau ikut serta bekerja di dalam pembangunan masjid tersebut. Tujuannya apa? Liyuraghibal muslimina fil amali. Salah satunya adalah untuk memotivasi ya, para kaum muslimin, para sahabat untuk membangun masjid, untuk bekerja membangun masjid. Jadi Nabi SAW ikut serta di dalam pembangunan masjid. Padahal beliau itu seorang rasul, seorang presiden saat itu yang memimpin kaum muslimin. Tetapi beliau ikut serta di dalam bekerja, dalam membangun masjid. Saat itu beliau membantu mengangkati bebatuan, mengangkati batu bata, mengangkati batu-batu untuk dijadikan pondasi dan juga dinding untuk masjid. Dan beliau saat itu sambil menyemangati kaum muslimin. Di antara cara beliau menyemangati kaum muslimin adalah beliau melantunkan syair. Di antaranya syair yang cukup terkenal, beliau SAW mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah, fangsuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka tolonglah kaum Ansar dan Muhajirin. Itu beliau ucapkan, beliau senandungkan untuk menyemangati kaum muslimin, yaitu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang datang dari kota Makkah berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan kaum Ansar adalah kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah, yang mereka dengan sukarela menyambut kedatangan para saudaranya dari Makkah. Kemudian poin yang selanjutnya, wa fiha syuri'al adzan. Wa fiha artinya adalah wa fi sanatil ula minal hijrah. Jadi pada tahun pertama hijrah ini juga disyariatkan, pertama kali disyariatkan adzan sebagaimana adzan yang kita ketahui sekarang ini. Sebuah penanda datangnya waktu salat. Liyunabbihal ghafila wa yudzakiras sahiya. Yang adzan ini fungsinya adalah liyunabbihal ghafil, untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Wa yudzakiras sahi, dan mengingatkan orang-orang yang mungkin lupa, liyakunal ijtima'u aman, supaya mereka segera berkumpul, segera bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Baiklah, berkaitan dengan awal mula disyariatkannya adzan, itu sebagaimana dikisahkan di sini, bisa kalian lihat di catatan kaki. Kita akan bahas istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak para sahabatnya untuk berunding, untuk bermusyawarah fima yaf'al, tentang apa yang dilakukan idza ana awanus sholati, apabila datang waktu sholat. Karena saat itu belum ada adzan. Maka para sahabat dan Rasulullah SAW mereka berunding. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika datang waktu sholat, untuk memberi tanda bahwa waktu sholat sudah datang. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, memberikan usul, narfa'u rayatan, kita mengangkat bendera untuk memberi tanda waktu sholat. Wa qala akharun, yang lain mengatakan, nush'ilu naran ala murtafil hidhab, kita nyalakan api di puncak gunung, di puncak bukit, untuk memberi tanda waktu sholat. Wa asyara akharun bibuqin, adapun yang lainnya memberikan usul, kita meniup trompet. Kama naf'alul yahud, kama taf'alul yahud, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa asyara ba'duhum binaqus kan nasara, sedangkan yang lainnya memberikan usul dengan lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani. Wa asyara ba'duhum bin nida, dan sebagian lagi memberikan usul mengatakan apa? Dengan an-nida, dengan seruan, dengan panggilan. Falam yuwafiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ala ra'yil akhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui semua usulan-usulan itu
kecuali usulan yang terakhir. Yang terakhir tadi apa? Bin nida, yaitu dengan seruan dengan panggilan untuk memberi tanda waktu sholat. Wa kana ahadul munadina bihi Abdullah ibn Zaidin, dan adalah seorang penyeru saat itu yaitu Abdullah bin Zaid. Fa bainama huwa bainan naimi wal yaqdan, tatkala beliau itu tidur, id arada lahu syakhsun, beliau bermimpi didatangi oleh seseorang. Wa 'allamahul adzan, dan beliau diajari lafaz-lafaz adzan. Falama intabaha, tatkala beliau bangun, akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadar ru'ya. Beliau segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan mimpinya ini kepada beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ru'ya haqqin. Sungguh ini merupakan mimpi yang benar. Wa amarahu ayyulakkinahu Bilalan. Maka saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengajari Bilal tentang lafaz-lafaz adzan sebagaimana yang dilihat di dalam mimpinya. Walamma sami'ahu Umar bin Al-Khattabi, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwasannya Abdullah bin Zaid itu bermimpi bahwasannya dalam mimpinya beliau diajari lafaz-lafaz adzan, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ra'aitu mislahu." Sungguh aku juga bermimpi dengan hal yang sama seperti itu. Maka ini adalah sejarah bagaimana awal mula disyariatkannya adzan, ya, sebagaimana adzan yang biasa kita dengar pada zaman sekarang ini. Taib. Kemudian kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Wazada Bilalun fi adhanis subhi as-salatu khairum minan naum. Dan adalah Bilal, beliau menambahkan pada azan salat subuh dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang lafaz ini biasa kita kenal dengan nama at-taswib. Ya. Jadi lafaz as-salatu khairum minan naum ini dikenal dengan lafaz at-taswib. Jadi Bilal menambahkan lafaz at-taswib ini maratain, 2 kali. Fawafaqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqa. Beliau menyepakati hal tersebut, menyetujuinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, justru bukan Bilal yang menambah lafaz adzan ini dengan at-taswib tadi. Bahkan Bilal ini diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bilal mengatakan, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an usawwiba fil fajri, untuk mengucapkan at-taswib. Taswib tadi adalah lafaz as-salatu khairum minan naum fil fajri, pada salat subuh. Wa nahani an usawwiba fil isya, dan melarangku untuk melafadzkan taswib ini pada salat isya. Ya, jadi di sini justru Bilal radhiyallahu anhu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum ini pada salat subuh, dan khusus pada salat subuh saja. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wa kana rasulu ya'muru fi fajri Ramadan bi adanaini. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada waktu subuh di bulan Ramadan dengan 2 adzan. Awwaluhuma, adzan yang pertama, yunabbihu, untuk mengingatkan bihil ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang sedang tidur, hatta yatanabbahu lis-sahur,
supaya mereka bergegas untuk bangun untuk melakukan sahur. Wa tsani lis-shalat. Adapun adzan yang kedua, ini adzan untuk memberitahu tentang datangnya waktu salat. Dan hal ini sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW memiliki dua muadzin. Yang pertama adalah Bilal dan yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Bilal akan mengumandangkan adzan di waktu malam. Maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan kedua. Imam Nawawi mengatakan, hadis ini menjelaskan sunnahnya melakukan 2 kali adzan untuk sholat subuh. 1 sebelum terbit fajar dan 1 lagi pada awal terbitnya fajar. Jadi sunnah ini tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tidak hanya di waktu sholat subuh di bulan Ramadan saja. Tetapi di hari-hari yang lain sunnah ini juga bisa diamalkan. Akan tetapi jika masyarakat memilih 1 adzan saja, maka tidak mengapa, boleh-boleh saja. Dan hendaknya itu dilakukan pada awal terbitnya fajar, yaitu pada saat menjelang salat subuh. Hikmah dari adzan yang pertama itu sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada waktu malam. Yang dimaksud di sini adalah adzan yang pertama. Liyuqidana imakum. Tujuannya apa? Untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Waliyarji'a qa'imakum. Dan untuk mengembalikan orang-orang yang qiyamul lail, yang sedang melakukan sholat malam di antara kalian. Maksudnya adalah agar orang yang masih tidur itu bangun untuk melakukan sahur atau qiyamul lail. Sedangkan orang-orang yang sudah melakukan qiyamul lail, melakukan tahajud, dia bisa kembali, ya, berhenti untuk melakukan sahur atau istirahat sejenak menjelang sholat subuh. Jadi itu fungsi dari adzan yang pertama. Adapun jelas fungsi dari adzan yang kedua, sebagaimana dijelaskan adalah untuk memberitahu tentang datangnya waktu sholat subuh. Taib selanjutnya, wa kana adzanul jum'ati wahidan min ahdi rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Dan adalah pada awalnya adzan Jumat itu 1 kali saja. Ini berlangsung min ahdi Rasul ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Ini berlangsung pada zamannya Nabi SAW sampai kepada Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar. Dan adzan pertama ini apa? Awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar. Tatkala imam naik ke atas mimbar atau khatib naik ke atas mimbar untuk melakukan khutbah Jumat. Wa zada Utsman radhiyallahu anhu al-adzan tsani bisababi kasratin nas. Dan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menambahkan zada, ya, beliau menambahkan adzan tsani, adzan lagi, bisababi kasratin nas. Itu disebabkan karena banyaknya manusia saat itu. Dan ini adalah ijtihadnya Khalifah Utsman bin Affan saat itu. Karena saat itu kondisinya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ya, saat itu manusia sudah begitu banyak, sehingga butuh tidak cukup sekali saja adzan. Maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan beliau beristihad. Yang istihadnya itu disepakati oleh para sahabat saat itu. Karena apa? Syariat ini, adzan, 2 adzan pada sholat Jumat ini juga kemudian dilaksanakan pada masa-masa setelahnya. Dan ini adalah sesuatu yang sah di dalam syariat agama kita, agama Islam. Karena Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan sunnah yang dibawa oleh khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin itu Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali. Dan pelaksanaan adzan, dua adzan pada masa Khalifah Utsman ini adalah, jadi adzan pertama ini dilakukan sebelum datangnya waktu sholat Jumat. Dikumandangkan di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat yang di situ banyak berkumpulnya manusia. Karena kita ketahui saat itu belum ada pengeras suara seperti zaman sekarang. Belum ada speaker. Sehingga kalau hanya dikumandangkan di masjid saja, maka orang-orang yang di pasar mereka tidak mendengar. Dan saat itu mereka tidak punya jam, tidak punya alarm untuk mengetahui waktu sholat. Jadi adzan pertama dikumandangkan di pasar-pasar. Ya. Tujuannya apa? Untuk memberitahu manusia bahwasannya waktu sholat Jumat itu sudah dekat. Belum datang, belum masuk waktu sholat Jumat. Tapi waktu sholat Jumat itu sudah dekat. Sedangkan adzan yang kedua, itu sudah jelas adalah ketika imam itu naik ke atas mimbar. Ya, ketika imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Bahkan sunnah ini juga masih dilakukan di Arab Saudi hingga saat ini. Di Makkah dan Madinah, di sana dilakukan 2 kali adzan pada waktu sholat Jumat. Adzan pertama sebelum datangnya waktu sholat, dan adzan kedua itu ketika khatib naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Tayyib, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.